sepertinya tertawa riak fisiknya Bapak Ibu, tapi hatinya betul-betul rusak, hancur Bapak Ibu. Karena Allah gambarkan di sini, apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Yaj'al sadrahu da'ikan harajan ka'annama yas'adu fi sama. Dadanya sempit, sesak, seakan-akan dia mendaki di atas langit. Itu gambaran orang yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran di dunia Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Kita selalu berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan kita mohon betul kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan kali ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 125. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Famay yuridillahu ayyahdiyahu yassrah. Barang siapa dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah, yasrah, maka dia Allah akan membukakan sadrahu lil Islam, dadanya untuk Islam. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita pasti Bapak Ibu membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah adalah petunjuk kehidupan untuk hidup kita di dunia dan untuk kehidupan kita yang selama-lamanya nanti di akhirat Bapak Ibu. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, kata Allah, Allah akan lapangkan jiwanya, dadanya untuk Islam. Kemudian apa kata Allah? Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan. Dan barang siapa dikehendaki oleh Allah ayyudillahu menjadi sesat, yaj'al sadrahu, ia jadikan dadanya dayyikan, sempit, harajan ka'annama yas'aru fis sama, dan seakan-akan ia mendaki ke puncak langit. Kadzalika yaj'alullahu rijzan 'alal ladzina la yu'minun. Allah menimpakan siksa kepada orang yang tidak beriman. Jadi di sini Bapak Ibu jelas sekali dalam menerang Allah menyatakan bahwa Allah memberi hidayah kepada seseorang ditandai lapangnya jiwanya untuk tunduk dengan aturan Islam. Maka kita rasakan Bapak Ibu, apakah kita sudah dapat hidayah atau belum? Apabila lapang hati kita, senang hati kita setia pada aturan-aturan Allah, maka kita termasuk orang yang telah dilapangkan dadanya. Dan mengingatkan di sini Bapak Ibu lawannya, Allah mengatakan di sini Bapak Ibu, yaj'alahu rijzan 'alal ladzina la yu'minun, dan Allah akan timpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Untuk orang yang tidak beriman Bapak Ibu, sepertinya mereka tenang, nyaman, sepertinya Bapak Ibu sesungguhnya mereka itu sangat tersiksa Bapak Ibu. Ini Allah mengatakan, dan Allah pasti benar Bapak Ibu.
Kalau ada kuliah orang itu turun naik mobil, bangun gila seperti ini, tertawa riak fisiknya Bapak Ibu, tapi hatinya betul-betul rusak, hancur Bapak Ibu. Karena Allah gambarkan di sini, apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Yaj'al sadrahu da'ikan harajan ka'annama yas'adu fi sama. Dadanya sempit, sesak, seakan-akan dia mendaki di atas langit. Itu gambaran orang yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran di dunia Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, yang masalah Rasulullah dinyatakan orang yang cerdas itu orang yang minyak mati, mempersiapkan dirinya untuk mati orang cerdas. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, salat zuhur pada kali ini tidaklah berat dibandingkan azab meninggalkan salat subuh. Sebagai kerenungan Bapak Ibu, hampir rakaat waktu zuhur gini Pak, parahnya baiknya. Kalau anda salat zuhur rakaat, siksa siapa balik. Minta maaf bahwa saya mau berkubarnya balik minta maaf. Tapi tidak minta maaf bahwa memutus hubungan silaturahmi indah ada sungguh hak untuk awak dan Bapak Ibu. Maka jelas sekali Allah menyatakan, barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, Allah lapangkan jiwanya. Untuk itu Bapak Ibu, koreksi diri kita masing-masing Bapak Ibu. Kalau seandainya kita belum lagi maksimal, belum merasakan nikmatnya ibadah, maka paksa diri kita untuk ibadah Bapak Ibu. Sering kami katakan ketika kita punya orang sanggup menyangka semen 50 kilo Bapak Ibu, di terik matahari yang menyengat, mereka sanggup. Kenapa? Karena mereka terpaksa. Mereka butuh uang, mereka paksa diri mereka sehingga sanggup semen 50 kilo di terik matahari yang panas. Kenapa mereka? Karena mereka terpaksa butuh uang. Kita juga butuh surga Bapak Ibu, kita butuh selamat dari siksa. Kita paksa diri kita untuk bangkit dari tempat tidur, untuk beruduk, untuk pergi ke masjid salat subuh berjamaah. Dan tinggalkan kita paksa kita dari kita untuk datang ke masjid salat subuh berjamaah. Semuanya kita paksa Bapak Ibu, yakinlah setelah kita paksa akan menjadi biasa dan Allah akan lapangkan jiwa kita. Kita akan menikmati setiap episode ibadah yang kita kerjakan. Itu garansi Allah. Bapak Ibu bisa lihat Al-An'am 125. Bersyukurlah kita Bapak Ibu, Allah berikan hidayah kepada kita. Bagaimana suami kita, istri kita, anak kita, tanggung jawab kita untuk mengajak mereka, untuk meyakinkan bahwa ibadah itu lebih ringan dari siksa meninggalkan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.